Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Niki hari ini mengganggu waktunya nih, Bu ya. Mangga. Maaf, mau minta waktu Ibu sebentar gitu Ya, perkenal. Niki ada tugas dari guru penggerak nih, Bu, angkatan ya, 11 di modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Ibu ya, sebagai pemimpin di sekolah ini, ya, jadi siap. saya mau mewawancari Ibu gitu, Bu. Ya, ya. Ibu udah lama kerja ngajar di sini dan jadi kepala sekolah. Ibu berapa lama itu? Lumayan lama kalau jadi guru udah semenjak tahun 1989. Wah, lama juga, Bu ya. Kalau jadi kepala sekolah semenjak tahun 2022. Berarti udah hampir 3 tahun kita Iya, nih saya lama ya, di, Bu ya. di Alhamdulillah ya, Bu sekolah. ya, udah Iya, banyak pengalamannya Ibu di ya, sini. Iya. insya Allah. Kan pasti banyak banget Ibu kendala untuk memimpin sekolah ini. Kira-kira Hmm. bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih, Bu? Kan banyak kasus di sekolah pastinya ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk siswa itu saya serahkan kepada semua wali kelas. Kemudian wali kelas yang menangani dulu, baru kalau misalnya ada yang perlu ditangani lebih lanjut, kita serahkan ke guru BK. Kalau Gitu ya. BK masih terus tidak bisa menyelesaikan masalah karena berbagai hal seperti amoral, seperti narkoba, itu baru langsung ke saya dan saya mengambil tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Iya, Bu yaitu ya. mengembalikan lagi ke orang tuanya. Bukan dikeluarkan, tapi dikembalikan Kembalikan lagi orang anak tua. itu ke orang tuanya. Karena aturannya seperti itu. Tapi kalau kenakalan-kenakalan yang masih wajar, itu wali kelas juga bisa menanganinya sendiri, Ya, tanpa Bu ya. harus ke BK atau ke kepala sekolah. Kalau kasusnya dalam artian yang sederhana dan masuk akal, insya Allah wali kelas bisa Bisa menanganinya menangin ya, sendiri. Bu ya. Gitu. Iya. Berarti emang harus ada langkah-langkahnya Iya, dulu ya, Bu ya, iya, gitu. ada Sebagai wali aturannya dulu. kelasnya, kemudian nanti kalau udah ke BK Ke BK dulu, dulu. bimbingan konselingnya emang tugasnya seperti itu, Bu ya. Iya. Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana dua-dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau kadang-kadang ada yang kayak satunya itu benar gitu, satunya benar. Kemudian ada yang mengandung nilai-nilai kebajikan, itu gimana itu, Bu, untuk pengambilan keputusan di sekolah? Kembali lagi saya nanti memanggil rekan sejawat, bagaimana masalahnya, titik persoalannya seperti apa, kemudian kalau memang apa ya, harus diselesaikan dengan baik ya, secepatnya ya harus diselesaikan dengan cepat-cepatnya gitu. Harus dipahami juga dan harus mau menerima keputusan yang akan saya putuskan untuk rekan sejawat atas, ya boleh itu kesalahan atau apa ya, sedikit lupa menuruti aturan yang berlaku di sekolah. Iya, Bu ya. Ya, Kira-kira gitu. langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa ya, Bu, yang biasa dilakukan? Saya langsung lihat ke lapangan dulu, lihat masalahnya dulu, Turun-turun ya, Bu ya, turun lapangan. titik persoalannya seperti apa dulu. Baru nanti kita ambil kesimpulan melalui musyawarah bersama. Jalan yang terbaik untuk semuanya, biar apa ya, selesai dengan hasil yang memuaskan, yang tidak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Oh iya, harus sesuai aturan ya, Bu ya. Jadi Iya, turut sesuai terjun ke aturan. lapangan dulu gitu ya untuk Mestinya seperti itu. iya, mengidentifikasi seperti itu ya, menganalisis gitu ya, Bu, Iya. untuk dapat keputusan yang benar-benar baik gitu ya, seperti itu. Iya. Kira-kira hal-hal apa aja sih, Bu, yang kira-kira efektif gitu dalam pengambilan keputusan ketika kasus-kasusnya dilema etika seperti itu? Kita harus, menurut saya ya, kita harus meyakinkan orang tersebut, meyakinkan rekan tersebut supaya begini loh, ini loh yang apa ya, yang mesti kita jalani. Ini loh keputusan yang saya ambil. Ya, kenapa? Karena berdasarkan yang sudah ada, yang sudah saya lakukan terjun ke lapangan, kemudian diamati,
kemudian kita ngadain observasi dan seterusnya, dan itulah keputusan yang mau tidak mau harus diterima. Diterima Iya. gitu ya, memang ada langkah-langkah dulu gitu, Mm-mm. terjun ke lapangan dulu dan lain. Selama Ibu memimpin itu, kira-kira ada tantangan nggak sih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ketika kayak tantangannya atau hambatannya gitu selama mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti itu? Oh, banyak banget, banyak banget. Dan semuanya itu harus melalui perasaan juga, Iya. ya. Harus dengan perasaan juga. Kenapa? Kita apa namanya, ada tantangan di depan kita di dalam institusi sekolah kita, itu bukan milik kita, milik kepala sekolah saja, Iya, Bu. ya, tapi milik semuanya, termasuk rekan-rekan guru. Dampaknya juga ke murid juga nantinya, Efeknya ya, ya. Bu, Jadi ya. ya harus sebijak mungkin tantangan itu saya hadapi, dan mau tidak mau kalau orang ada di instansi itu pasti mengalami kendala. Kendala pasti ya, Bu, ada Pasti itu, dan kendalanya. kendala itu bukan satu dua, bukan ringan, berat, dan sedang, tapi hampir semuanya ada. Ada gitu Iya, ya, entah dari iya, entah tergantung dari kitanya iya, gitu nanti dari segala memecahkan. area gitu ya, Iya, Bapak, iya, pastinya ada ya. iya pasti ada. Pastinya ada. Mhm. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu gitu Bu untuk menyelesaikan kasus seperti dilema etika itu? Atau langsung menyelesaikan ke tempatnya, atau bikin jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa dijalankannya? Menurut kalau saya yang sudah saya alami itu tidak menunda-nunda waktu. Jadi kalau ada masalah yang besar, ayo kita pecahkan langsung. Tidak menunggu, nantilah dikumpulkan Iya, dulu gitu. iya, Dikumpulkannya sambil jalan, setelah kita mengamati akhirnya memutuskan. Paling memutuskan. lama seminggu lah saya bisa ngambil Langsung gitu ya, keputusan Bu? itu. Ya nggak nunggu sampai berbulan-bulan, nanti jadinya lupa. Lupa gitu ya. Iya. Kalau kasus tuh selalu cepet gitu biar Mm-mm. langsung Lebih tindak cepat lebih gitu. baik Iya, lebih gitu. cepat lebih baik langsung Iya. ditindak gitu biar nanti Iya. lama-lama jadinya lupa banyak tugas yang lain gitu ya, Wak, Nah, seperti itu. itu. Jadi Yang langsung dikhawatirkan itu akhirnya tidak nyampe pada keputusan akhir. keputusan akhirnya. Jadi akhirnya ya itu, ngambang aja udah, hilang Iya, hilang percuma gitu percuma ya. gitu. Jadi yang diharapkan sih antara saya yang mengambil keputusan dan teman-teman guru itu adanya kesepakatan, kekompakan, dan boleh dibilang rasa nyaman. Saya menginginkan kepemimpinan saya itu rekan-rekan guru itu nyaman, ya. Walaupun memang kalau di swasta kan beda sekali dengan di negeri tentunya. Kalau negeri kan nyamannya sangat nyaman. Kenapa? Iya, Karena yang memberi segala sesuatu penilaian itu memang kepala sekolah, iya, Bu, ya. tapi yang ekonomi itu jalannya dari pusat. Tapi Iya, kalau sama ya. kita beda kan, ya kita ada yayasan tentunya, yayasan juga memantau. Iya, Makanya ya memantau. kita kepala sekolah dengan guru itu harus ya, Koordinasi gitu, iya, kinerjanya yang kerjasama ya. kerjasamanya yang erat. Biar kalau ada apa-apa dari yayasan kita sudah siap Siap gitu. gitu untuk keputusannya. Mm-mm. Kira-kira nih Bu, dalam kasus-kasus yang tadi Bu bilang tuh, kira-kira ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nggak untuk pengambilan keputusan? Kayak ada yang ngebantuin atau faktor-faktor yang bikin mudah gitu untuk mengambil keputusan? Biasanya hanya pengalaman yang mempermudahkan saya. Pengalamannya ya, bukan Pengalaman yang udah sudah lama. saya lakukan selama ini, Mhm. ya kan? Selama ini karena saya 30 sekian tahun jadi guru, Iya, di samping itu guru. juga 20 tahun jadi Mama ya, PK, Bu. ya. Jadinya ya dari pengalaman itu Pengalaman saya Ibu ngambil sendiri ya. guru yang terbaik gitu. Nah, ada juga masukan dari rekan-rekan misalnya dari kurikulum, dari kesiswaan, itu nggak pernah saya hiraukan. Beliau ngasih masukan pasti insya Allah saya tampung. Iya, Bu, ya. Cuman keputusan ada di tangan Ada saya. di tangan Ibu sebagai Jadi kepala sekolah. yang bantu sekali adalah pengalaman Pengalaman waktu Ibu saya jadi menjadi guru dan jadi guru BK. Itu iya, pengalaman. pengalamannya emang belajar dari Dari pengalaman gitu belajar ya, dari pengalaman emang intinya. pengalaman adalah guru terbaik ya, Iya, Bu, ya. itu yang menimpa kita, yang tadinya jadi nggak bisa, jadi bisa. Jadi bisa. Yang tadinya belum tahu, jadi tahu. Dan akhirnya ngambil kesimpulan, berarti saya tuh selama ini jadi guru, selama ini jadi guru BK, itu manfaatnya bisa Bisa diterapkan diambil, sekarang. diterapkan gitu ya. Bisa Emang
Itu berhubungan banget. pengalaman itu guru yang terbaik. Iya, Itu guru benar terbaik adanya. dari pengalaman, memang Iya, bagus ya Bu ya dari heeh. pengalaman. Kira-kira, yang udah disampaikan itu pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman yang tadi Ibu bilang pengalaman mengambil keputusan itu? Apa ya? Ya, hampir semua masalah yang ada di sekolah, baik itu dari siswa, orang tua siswa, dan guru, itu alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan baik ya. Contohnya kalau ada orang tua yang tidak terima si anak, zaman sekarang orang tua tuh Iya, berbeda dengan orang tua kita dulu kan. iya Bu ya. Dijewer sedikit, dibentak sedikit, anaknya nggak terima. Iya, Nah, nggak bisa terima itu orang tuanya. diselesaikan dengan jalan oleh guru wali kelasnya dipanggil orang tuanya, kemudian kita berbincang bareng di sini dan alhamdulillah bisa dipecahkan. Begitu juga dengan rekan-rekan guru. Saya kira dengan rekan guru nggak ada masalah. Kenapa? Karena ujung tombaknya sekolah itu adalah guru ya dengan murid ya. Itu ujung tombaknya. Guru adalah garda terdepan bagi saya Mmm, itu untuk menangani semua permasalahan dalam kelas. Kemudian guru adalah boleh dibilang tombaknya pendidikan di sekolah SMP Islamiyah tentunya. Tanpa bantuan rekan-rekan semua, kami nggak bisa. Saya nggak mungkin bisa kerja, ya kan? Nggak mungkin bisa sehebat ini iya anak-anak Bu. kita, kan gitu. Jadi ya saya makanya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada semua guru yang sudah membantu kinerja saya. Dari mulai saya ditunjuk oleh yayasan jadi kepala sekolah sampai sekarang ini rekan-rekan guru tetap solid dengan saya, tidak ada masalah dengan saya, baik itu pekerjaan ataupun perorangan Mhm. istilahnya nggak ada. Alhamdulillah. Iya Bu, emang Iya, intinya sih koordinasi iya, kerjasama ya Bu iya ya, kerjasama yang baik gitu. antara rekan-rekan dan lain-lain Ah, gitu ya. iya, Ibu terima kasih ini waktunya iya, mengganggu di wawancara, iya, semoga iya. Ibu sehat terus ya Bu Amin, ya. amin, Terima amin. kasih Terima kasih. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kipasnya mengganggu nggak sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pagi, Iya, Bu. hari ini gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Iya, Bu. hari ini saya mengganggu waktunya ya Pak ya. Saya mau minta waktunya sebentar, nggak apa ya Pak ya? Lama juga nggak apa-apa, Iya, Bu, tenang aja. ini, karena saya adalah guru penggerak Pak, calon guru penggerak angkatan 11, jadi ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah. Siap. Dan pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak itu sebagai pemimpin di sekolah ini ya Pak, di SMA. Ya, betul, saya Iya, kepala sekolah SMA Islamiyah Weru. iya Bapak, ini pastinya dalam memimpin itu banyak sekali yang namanya kasus-kasus ya Pak ya, untuk menghadapi gitu memimpin sekolah seperti itu. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terdapat dilema ITK atau bujukan moral nih Pak di sekolah ini? Iya, yang pastinya itu kan kalau yang namanya identifikasi pasti mengamati dulu, Bu. Iya Pak ya. Setelah kita diamati, baru kita dikumpulkan dulu. Baru kita membicarakan penyelesaiannya itu seperti apa ke depannya. Yang namanya sekolah kan kita tuh hidup bareng, ada guru, ada karyawan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita diskusikan sehingga pengambilan keputusan itu tidak salah. Iya, berarti harus diidentifikasi Ya, dulu ya Pak ya, harus, Bu. permasalahannya, informasinya seperti apa, baru nanti setelah dipikirkan baik-baik bisa mengambil keputusan seperti Betul. itu ya Pak. Kan Iya. biar enak tuh, Bu, pengambil keputusannya Iya. tuh enggak grogi lah Iya, bahasanya nggak gegabah tuh. gitu ya Iya. Pak ya. Enggak Iya. buru-buru kalau bahasa orang Iya, Serbonya tuh, tidak Bu. boleh buru-buru, iya. Kira-kira Betul. nih Pak dalam pengambilan keputusan, bagaimana nih cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini? Terutama kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Gimana nih kalau ada dua seperti itu? Iya, Bu ya. Yang pertama kita kan berkecimpung di dunia pendidikan. Pastinya. Pastilah kita itu harus mengacu kepada peraturan pendidikan itu seperti apa. Oh Nah, iya, itu tadi peraturan. pengambilan keputusannya kita harus mengacu dulu pada aturan yang berlaku tuh apa nih. Iya, aturan Gitu, awalnya iya, Pak ya. aturan awalnya. Supaya apa? Supaya tidak keliru dalam pengambilan keputusannya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada juga yang harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tetap kuncinya itu adalah
peraturan yang ada kita sesuaikan dengan sekolah kita, biar kita pengambilan keputusannya tepat sasaran. Memang Gitu, tidak boleh Bu. keluar dari ranah aturan ya Pak, seperti Harus. itu ya. Karena kan Memang kalau nggak ada dasarnya, nantinya dikiranya kita iya, asal-asalan asal dalam aja pengambilan gitu mengambil keputusan. keputusan. Memang harus seperti itu ya Pak. Heeh. Kira-kira nih Pak, dalam kan pengambilannya harus dengan yang namanya peraturan. Langkah-langkah prosedur apa aja sih Pak yang Bapak lakukan selama ini selama menjabat sebagai kepala sekolah seperti itu? Yang pasti turun lapangan, observasi, Oh iya. kita ke lapangannya gimana sih. Setelah kita observasi mendapatkan pengamatan, ngobrol lah sama teman-teman kita. Kita juga kan di sini itu pada guru dan lain sebagainya, ngobrol sama rekan sejawat kita. Gimana ini solusinya, bagaimana ini harus bagaimana ke depannya seperti apa, biar enak. Satu lagi tanpa keluar daripada porsi yang ada Porsinya, gitu seperti ya. apa. Jadi disesuaikan. Sama keluarga besar SMA Islamiyah Wuru kita enak, sama guru-gurunya. Saya juga sebagai pemimpin pengambilan keputusannya juga kan enak, tidak memberatkan manapun. Nah, itu kan sesuatu yang indah kalau Iya, dibarengi memang dengan harus niat. iya, Iya, Bu. kolaborasi gitu ya Pak, Nah, sama itu guru-guru keren Ibu tuh rekannya. bahasanya Iya, kolaborasi itu dengan tuh. rekan-rekan sejawatnya, dengan Ah, lingkungan dan yayasannya juga seperti itu ya Pak. Kira-kira nih betul. Pak, selama mengambil keputusan prosedur langkah-langkahnya, hal-hal apa aja nih Pak yang selama ini Bapak yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasusnya dilema etika seperti itu? Hal-hal yang dianggap efektif gitu seperti apa? Ya itu tadi tuh. Yang menarik yang namanya dilema kan suatu posisi di mana itu kita harus memilih keputusan gitu ya. Betul Pak. Yang paling efektif itu tadi kolaborasi itu tadi tuh Bu, yang paling efektif. Kenapa kolaborasi? Karena kita kan bisa ngobrol, bisa sharing bareng dengan teman-teman sejawat kita. Bagaimana baiknya, gimana pengambilan posisi yang terbaik itu. Karena ketika kita ngambil posisi kan harus ada yang apa ya bahasa bahasa orang-orang anak mudanya tuh ada yang tersakiti, ada yang disenangkan. Nah, jangan seperti itu kan Bu, biar sama-sama Balance enak. ya Pak ya, emang harus Heeh, balance seperti makanya kan itu. kita ngobrol. Guru A, guru B kan walaupun kita bareng tempat kerjanya, tapi kan penilaiannya berbeda-beda kadang-kadang. Pandangannya beda-beda seperti itu ya Betul. Pak. Kayak saya memandang ibu mungkin Karakter berbeda. karakter orang tuh beda-beda ya Pak Itu ya, jadi harus makanya. punya pemikiran yang beda-beda juga gitu. Apalagi itu kan dilema. Aduh, yang namanya dilema kan Bu Iya, pastinya ada harus dilema. konsen gitu tuh Bu dalam pengambilan keputusannya. Iya. Kalau misalnya Itulah nih Bu. Pak, kan tadi pengambilan keputusan, banyak dilemanya, kira-kira hal-hal tantangan apa aja sih Pak yang ada selama Bapak menjabat itu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema seperti itu? Pasti ada ya Pak tantangannya ya? Banyak Bu. Salah satu yang paling saya rasakan itu adalah kesejahteraan untuk guru Bu sebenarnya Bu. iya, Saya sebagai kepala sekolah tuh. Saya rasa apalagi guru-guru di swasta ya Bu ya. Iya, pasti. Kesejahteraannya itu masih belum diperhatikan. Kita tahu lah guru itu adalah digugu dan ditiru. Bener nggak Bu? Iya, betul sekali Bapak itu. Guru kencing berdiri, murid Murid, kencing berlari. Nah, iya. sedangkan kesejahteraannya itu ya punten dengan segala hormat masih kurang cukup. Jadi ngaruh ya Pak soal kasusnya. Pastilah Bu. Otomatis kan ngaruh. Yang namanya kebutuhan sehari-hari kan harus dipenuhi ya tuh Bu. Iya nggak Bu? Berarti tantangannya lebih ke Kesejahteraan pribadi kalau saya gurunya sih. ya, Kalau saya sebagai kepala sekolah itu lebih ke kesejahteraan dari guru itu Bu kalau tantangan tantangannya. yang lebih ke siswanya apa itu kira ada Pak? Dalam menangani kasus-kasusnya. Ke siswanya. Berarti kan awalnya ke guru dulu nih. Hmm. Kita tuh tahu gurunya. Misalkan guru itu udah sejahtera. Kayaknya kan guru sudah mengatasi hal-hal yang untuk ke siswanya lah Bu. Karena dia rasanya sudah enak dalam kehidupannya, sudah difasilitasi dan lain sebagainya. Kemungkinan siswa pun nggak bakalan ada masalah lah Bu kalau gurunya enak sih Bu. Awalnya Titik dulu awalnya ya, kan Bu, dari pentolan pribadi. lah. Bahasanya pentolan dari pendidikan itu kan gurunya. Ya, pribadi gurunya seperti itu ya Nah, Pak. itu sih menurut saya sih Bu, karena kan yang namanya di swasta kan tahu sendiri ya Bu ya. Ya, nikmat lah Bu. Iya. Kalau memang bener-bener pengen ngajar, cuman kadang-kadang ya itu beratnya itu di sisi kesejahteraan itu loh. Seperti itu ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, ketika Bapak punya yang namanya masalah itu kasus-kasusnya, kira-kira ada jadwal tertentu nggak Pak untuk
menyelesaikan kasusnya seperti itu. Misalnya Bapak harus ke tempatnya langsung atau Bapak harus punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau bentuk langkah-langkahnya seperti apa untuk ada kasus misalnya seperti itu. Yang sedang berjalan sih di SMA Islamiyah Baru itu mengalir aja Bu, tanpa terjadwal. Jadi yang penting kita sesuaikan, kita kerjakan, kita selesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Jadi kalau untuk jadwal sih nggak ada ya. Misalkan minggu ini harus ke sini, minggu ini nggak terjadwal. Jadi ketika ada masalah, ayo kita bikin solusi gimana baiknya. Langsung gitu, Iya langsung langsung ke diselesaikan tempatnya. tanpa ada jadwal gitu loh Bu. Kalau di kita ya Bu ya. Jadi ya intinya kalau ada langsunglah segera diselesaikan. Langsung gitu kayak Iya, tidak menunggu langsung. waktu lama gitu untuk Tidak. menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi nggak Langsung ke terjadi. tempatnya, langsung tindak gitu ya Pak. Langsung tindak tepat Iya. sasaran gitu. Iya, tindak. Langkah-langkahnya berarti langsung Bapaknya langsung ke tempatnya aja gitu atau nggak langsung menuju akar-akar masalahnya seperti itu. Terjun lapangan lah Bu lah langsung ke tempat observasi dan lain sebagainya. Iya. Biar enak tuh harus bagaimana. Biar tidak ada hal-hal lagi yang muncul setelah itu ya Pak. Jadi langsung. Pengennya nggak ada lagi. Karena kan kita sebagai guru kan mencerdaskan anak bangsa ya Bu ya. Salah satunya kan dengan pengambilan keputusan yang tepat itu. Kalau kita pengambilan keputusannya tepat ya insya Allah nantinya kan nggak keliru ke depannya akan seperti apa. Itu niat kami seperti itu. Pak, misalnya misal nih ada faktor-faktor apa sih yang bikin Bapak mudah untuk membantu menyelesaikan permasalahan kasus-kasus dilema etika itu ada nggak? Kayak yang faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti itu? Ada yang bikin mudah atau ngebantu nggak sih selama Bapak memimpin? Jadi sebenarnya yang namanya keputusan itu kan sesuatu hal yang harus diambil tanpa merugikan pihak manapun. Itu adalah kan keputusan. Faktornya apa aja ya? Itu tadi yang harus kita pikirkan masing-masing itu adalah faktor misalkan dari gurunya harus kita pikirkan watak, karakter dan lain sebagainya guru itu seperti apa. Dari siswanya geografis itu kan sangat menentukan Bu faktor. Dari rumahnya dia bawa apa ke sekolah dan lain sebagainya, faktor pertemanannya seperti apa dan lain sebagainya itu kan kita harus pikirkan juga. Latar belakang siswanya berarti ya Pak, karena siswa kan beraneka ragam gitu ya, jadi kita harus tahu latar belakang peserta didiknya seperti apa. Karena kebanyakan kita di sini kan majemuk ya Bu ya, peserta didiknya tuh keras lah kebanyakan tuh Bu. Yang namanya swasta kan keras. Jadi kalau kitanya mengambil kebijakan yang keras juga kan nantinya keras sama keras jadinya gimana tuh Bu? Iya, jadi makanya kan memang betul harus mateng dalam pengambilan keputusan itu supaya nantinya enak ke depannya tuh seperti apa. Itu. Misalnya nih dari semua yang Bapak setelah sampaikan nih hari ini tuh pembelajaran apa sih ya Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika gitu? Apa yang bisa dipetik? Kalau dari diri sendiri tuh Bu ya, hikmah Bu. Oh, hikmah. Hikmahnya itu sangat luar biasa ketika kita belajar pembelajaran dilema itu. Karena kan di sini kan suatu posisi itu yang sangat rumit lah Bu lah. Pengambilan keputusan yang sangat rumit. Jadi hikmahnya itu ya itu tadi. Karena kita belajar itu jadi kitanya tahu kemajemukan masyarakat itu seperti apa, kemajemukan siswa itu seperti apa, guru itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang ada di dalam itu tuh sangat membantu saya sebagai kepala sekolah untuk menjalani sekolah ini dengan baik. Berarti ya pengalaman ya Pak. Iya, karena dari pengalaman yang pernah dijalani gitu ya, diambil maknanya atau hikmahnya Bu, itu. Luar biasa itu Bu, sangat membantu. Itu kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, karena kan jadi pemimpin di swasta itu sangat luar biasa sih. Apalagi kan saya termasuk yang baru. Jadi hal-hal tentang pembelajaran, pengambilan keputusan, kepemimpinan itu sangat membantu bagi saya pribadi. Dan jadi alhamdulillahirobbilalamin dengan adanya ibu wawancara seperti itu jadinya sayanya kan makin enak.
makin nambah ilmu lagi. Iya, semoga nanti ke depannya lebih baik ya Pak untuk Iya, memimpin sekolah, sekolah yang semakin maju dan pribadi Bapaknya semakin baik gitu. tuh. Makasih banget hari ini waktunya untuk mewawancarai kegiatan saya hari ini. Terima kasih Bapak. Semoga lancar ke depannya gitu Pak untuk memimpin sekolah mungkin lebih baik lagi ke depannya dalam menangani kasus-kasus untuk memimpin gitu. Terima kasih Bapak Amin. waktunya. Terima kasih juga Ibu Niki Iya, Assalamualaikum warahmatullahi yang sudah wabarakatuh. mengajari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.